Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ami Tubi. Selamat pagi. Teman-teman, di sini untuk Ami Tubi akan sharing sedikit tentang bagaimana sih kita mau memulai bisnis. Nah, sebelumnya Ami Tubi perkenalkan terlebih dahulu. Ami Tubi, nama saya Dewi Sartika. Sebelumnya bisa teman-teman panggil dengan Iwet. Kenapa? Karena Dewi Sartika adalah namanya itu familiar ya, nama Dewi biasanya itu nama jalan, betul kan ya. Nah, tapi di sini teman-teman cukup ambil Iwet, tapi saya biasanya lebih dikenal dengan Ami Tubi. Kenapa? Karena nama anak saya adalah Ruby. Jadi saya ibu rumah tangga beranak satu. Nah, sebelumnya saya adalah people development di salah satu perusahaan dan saya sebagai seorang trainer. Nah, di sini saya akan memulai tips dan membagi informasi tentang materi-materi yang sudah pernah saya bawakan. Jadi di sini saya mau berbagi tentang informasi bagaimana cara memulai bisnis teman-teman di dunia digital, apalagi saat ini. Nah, apalagi saat sedang new normal sekarang ini, teman-teman pastinya banyak banget informasi atau rekan-rekan yang sudah memulai bisnis, apalagi yang bisnis jualan ya, karena bisa dilakukan via rumah. Nah, dari rumah maksudnya, jadi teman-teman bisa lakukan bisnisnya. Nah, di sini tipsnya apa sih untuk tips memulai bisnis di dunia digital atau di era milenial new normal masa pandemi ini? Nah, teman-teman bisa lakukan adalah satu, bisnisnya tentukan bisnis yang mau teman-teman bangun, yaitu kalau teman-teman mau berjualan, satu adalah perhatikan dari 3 hal. Kenapa 3 hal? Jadi pertama adalah perhatikan kenapa sih orang mau beli. Kedua, perhatikan adalah siapa customer teman-teman atau segmentasi pasarnya ya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara jualnya. Oke, jadi kita akan bahas 3 hal ini untuk yang berjualan di dunia digital pastinya. Tapi di sini nggak hanya dunia digital, teman-teman yang mau berjualan di era offline pun bisa ya. Nah, jadi saya 3 hal yang perlu diperhatikan tadi adalah kenapa orang mau beli, kedua siapa customer Anda, target pasar Anda, ketiga adalah bagaimana cara jualnya. Nah, yang pertama tentukan kenapa sih biasanya orang mau beli. Oke, good. Karena kebutuhan. Oke, thank you atas jawabannya. Kedua adalah apa? Karena manfaat. Oke, karena murah. Oke, nah kita bahas dulu 3 hal tadi dari jawaban teman-teman ya. Oke, kalau karena kebutuhan teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman menjual adalah yang masyarakat atau orang-orang pada umumnya butuhkan. Seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Ya, sembako atau 9 bahan pokok, yaitu isinya papan, sandang, pangan. Itu adalah kebutuhan manusia. Yap, betul banget. Jadi kalau teman-teman mau jualan, tadi tentang kebutuhan, teman-teman jualnya adalah sandang, pangan, papan. Tapi yang saya bahas di sini bukan karena kebutuhan. Kenapa? Karena kalau kebutuhan, teman-teman bisa jualnya adalah musiman. Seperti kemarin yang sudah terjadi adalah masa pandemi corona. Jadi kita cukup jualan masker mau berapapun harganya, karena pada saat itu semua orang banyak butuh masker. Jadi pasti akan dicari dan dibeli. Ya. Kemudian atau karena manfaat. Oke, kalau karena manfaat sebenarnya yang jadi pertanyaan saya, teman-teman di rumah, manfaatnya sepatu itu adalah untuk berjalan atau berlari, betul ya? Oke, saya pertanyaannya, teman-teman di rumah punya sepatunya pasti lebih dari satu, bukan? Nah, jadi apakah teman-teman beli karena manfaatnya atau memang karena memang teman-teman untuk gunakan karena ada perbedaan yang
menguntungkan atau perbedaan yang teman-teman dapatkan dari yang teman-teman tidak dapatkan dari yang sebelumnya. Oke, selain itu tadi karena murah. Oke, kalau karena murah, sekarang kita tanya, biasanya teman-teman beli handphone adalah kebutuhannya untuk menelpon, bukan? Atau untuk WhatsApp, untuk internet. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa iPhone sekelas iPhone dengan harga 5-10 juta mereka bisa laku, bukan karena murah? Oke, sekarang kita bedah. Tadi 3 hal. 1, kenapa orang beli? Kedua, siapa customer kita atau target market kita? Ketiga, bagaimana cara jualan kita? Nah, yang pertama adalah kenapa sih orang mau beli? Tadi kalau dibilang karena 3 hal tadi, kebutuhan, manfaat, dan murah, adalah teman-teman istilahnya sudah biasa, dan itu pastinya tadi tidak terjadi dengan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, pertama yang saya alami adalah ini hasil dari analisa yang saya lakukan, yang akhirnya saya membuat suatu materi yang mungkin materi ini kalaupun memang ada kesamaan dengan materi lainnya, mohon maaf, tapi balik lagi di sini adalah hasil analisa yang saya lakukan. Dimana kenapa orang mau beli adalah 1, karena adalah perbedaan keunggulan yang tidak ada di kompetitor atau di rivalnya. 1, pada saat customer atau seseorang mau beli handphone dengan merek tertentu, nah pasti sebelum datang ke counter seseorang tersebut sudah mengidolakan satu kriteria handphone yang sudah dia idamkan. Namun pada saat datang ke counter, pastinya SPG atau pelayan tokonya pasti akan menawarkan new arrival atau istilahnya barang baru ya, istilahnya barang baru. Atau biasanya kan kita tahu ya, kalau untuk skala Samsung pasti ada S1, S2, S4 sampai S9, S10 bahkan. Nah, jadi pada saat kita idolakan mau beli S3, pastinya ada S4, ditawarkan S4. Nah, seorang pelayan toko pun untuk menjualnya tidak hanya untuk informasi, tidak perlu banyak informasi benefit yang harus ditonjolkan, karena mereka hanya untuk mengedepankan keunggulan yang ada yang berbeda dari feature sebelumnya. Nah, seperti halnya pada saat si customer datang, pastinya SPG hanya ceklik memfoto si customer tersebut, yang akhirnya si customer tersebut hanya ditunjukkan hasil jepretan dari keluaran terbaru yang tidak terpikirkan oleh si customer, yang akhirnya mungkin hasil jepretannya mengidentifikasikan bahwa tidak hanya noda-noda yang hilang, bahkan tai lalat pun hilang ya. Mungkin itu salah satu adalah fitur terbaik yang dimiliki oleh handphone tersebut. Nah, akhirnya si customer tertarik karena perbedaan keunggulan yang tidak ada di tadi tipe yang orang tersebut pilih. Oke, tadi kalau dibilang berarti karena perbedaan atau keunggulan yang berbeda. Istilahnya berarti kita harus punya sesuatu produk yang keunggulannya berbeda dari kompetitor yang ada. Contoh misalnya kita mau menjual sesuatu, entah itu makanan ataupun, karena kan banyak sekarang yang sudah menjual makanan. Keunggulan yang berbeda yang kita punya apa? Misalnya keunggulan makanannya adalah rasa bintang 5, kualitas bintang 5, harga kaki 5, misal seperti itu. Itu adalah salah satu keunggulan yang berbeda yang kita bisa ciptakan. Apalagi keunggulannya seperti halnya hijab, banyak yang jual hijab. Keunggulan yang kita punya, produk dari produk yang kita punya, keunggulan yang berbeda yang dari produk lain itu apa? Misal hijab kita tahan air, hijab kita bisa dipakai 2 sisi karena satu sisinya bolak-balik. Jadi istilahnya itu adalah salah satu keunggulan yang kita bisa jual yang berbeda dari pihak lainnya. Nah, selain itu apa sih yang kedua adalah selain tadi keunggulan yang berbeda, yang kedua adalah kita berikan bisa special offer.
Yang dibilang tadi, kalau dibilang harga murah, pastinya bisa dibilang harga murah. Tapi balik lagi, bagaimana kita bisa pakai special offer, maksudnya istilahnya promo. Nah, kalau dibilang harga murah toh jarang orang bisa terjual istilahnya hanya di harga murah aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai promo, misalnya ada dari harga 1 juta rupiah ternyata kita bisa diskon 80%. Nah, akhirnya orang akan penasaran dengan promo tadi, turun harga istilahnya. Tapi kan balik lagi, itu harga yang sudah kita setting pastinya ya. Jadi teman-teman harus sudah memperhitungkan dengan nilai produksi atau keuntungan yang sudah teman-teman milikin. Jadi teman-teman bisa membuat promo special offer. Contoh misalnya tidak hanya dengan diskon, misal teman-teman bisa pakai kalau misalnya beli 5 dapat tiket gratis nonton, misal seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman beli 2 gratis 1. Nah, biasanya itu bisa digunakan. Itulah special offer yang teman-teman bisa. Atau biasanya teman-teman bisa pakai juga nih, ya, special offer. Nah, contoh teman-teman biasanya kalau teman-teman bisa ketahuin yang biasa terjadi kalau di mall-mall besar ya, seperti halnya teman-teman bisa tahu Sneaker ataupun di mall, salah satu terbesar mall di Jakarta Selatan, kota Kasablanka ya. Teman-teman pernah pastinya lihat Vinci 80%, pasti berbondong-bondong untuk beli. Ataupun Sneaker, Nike 80% dari harga 1 juta jadinya hanya beberapa ratus ribu rupiah saja. Pasti teman-teman mau beli berbondong-bondong. Nah, itulah yang dibilang special offer. Tapi teman-teman kalau pada saat special offer, teman-teman juga bisa memberikan periodenya. Makanya kenapa kalau teman-teman pernah lihat kan biasanya itu diskon 80% hari ini. Meskipun besok teman-teman datang tulisan itu masih ada. Nah, apakah dia berbohong? Tentu tidak, karena itulah bahasa marketing. Karena mereka menuliskan hari ini, jadi pada saat teman-teman besokannya pun datang, tetap aja hari ini, bukan? Nah, jadi balik lagi, itu adalah bahasa marketingnya, teman-teman bisa gunakan ya. Nah, tadi selain special offer, yang terakhir adalah kenapa sih orang mau beli, yaitu karena emosi atau istilahnya terbawa perasaan. Contohnya istilahnya kalau teman-teman biasanya punya produk terus menawarkan ke kerabat, family, ataupun rekan teman-teman kerja ataupun teman-teman main, pasti semuanya pada nggak enak untuk nolak, betul nggak ya? Jadi pada saat itu adalah teman-teman menggunakan emosi pembeli untuk membeli produk yang teman-teman punya. Sama halnya pada saat teman-teman lihat iklan, itu teman-teman pasti pernah lihat bahwa iklan-iklan banyak yang menyentuh agar kita sebagai pembeli akhirnya membeli produk tersebut. Nah, sama halnya kalau teman-teman tadi mau gabungkan dengan special offer dan keuntungan yang berbeda, nah teman-teman bisa gabungkan nih untuk teman-teman beriklan dengan produk yang teman-teman milikin adalah teman-teman bisa pakai gunakan untuk teman-teman bisa bilang bahwa kalau dengan membeli produk tersebut atau produk yang teman-teman punya, bahwa teman-teman sudah mengajak untuk pembeli berdonasi. Nah, atau sekian persen dari hasil penjualan produk yang kita punya bahwa akan didonasikan. Nah, itu adalah menggugah perasaan atau emosi pembeli untuk akhirnya membeli. Sama halnya seperti teman-teman mungkin bisa lihat di iklannya Thailand, biasanya itu banyak ya. Nah, iklan-iklan mereka itu sangat menyentuh perasaan. Nah, di situ adalah untuk menggugah para emosi para pembeli untuk membeli produk. Itu yang biasa dilakukan, adalah istilahnya kalau orang Indonesia nggak enakan. Nah, sama itu ya. Jadi nggak enakan kalau misalnya kita sudah baik. Contoh halnya kalau teman-teman mau menjual produk, biasanya kan kayak PDKT dulu, informasi, oh iya tanya. Nah, akhirnya kalau teman-teman mendekati customer, kemudian diajak ngobrol, akhirnya customernya pada saat ingin membeli produk, setidaknya oh iya ya ada rasa nggak enak, akhirnya membeli. Atau meskipun nggak jadi beli, mereka meninggalkan toko dengan ramah seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan itu. Itu adalah tadi
tips pada saat teman-teman tadi yang pertama ya, untuk mengetahui kenapa sih orang itu mau beli. Nah, yang kedua adalah tadi siapa target market kita atau siapa customer kita. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar pastinya know your customer well. Istilahnya ya ketahui customer kamu dengan baik. Jadi kita harus juga tahu nih siapa sebenarnya target market kita atau siapa sih pangsa pasar kita, siapa sih customer yang akan membeli produk kita. Contoh misalnya kalau teman-teman jualannya adalah perabotan rumah tangga, berarti sasarannya adalah ibu rumah tangga. Tapi bisa nggak bapak rumah tangga? Bisa banget. Jadi tergantung dari teman-teman produknya yang mau dijual apa. Apakah hanya sekedar perabotan rumah tangga untuk ibu-ibu atau juga bisa digunakan untuk bapak-bapak. Jadi seperti halnya teman-teman bisa lihat untuk iklannya S Hardware ataupun DIY. Jadi di situ teman-teman bisa jual untuk produknya semua kalangan. Nah, siapa target market teman-teman? Karena di situ nanti akan menyesuaikan dengan harga pasar produk yang teman-teman mau luncurkan. Nah, harga pasarnya seperti apa? Apakah terjangkau dengan target market yang teman-teman punya? Ataupun harganya terlalu mahal. Jadi teman-teman bisa alokasikan untuk range harganya. Nah, pastinya tadi sudah dihitung dengan skala biaya produksi, biaya keuntungan dan lain-lain ya, yang emang teman-teman bisa ambil. Akhirnya teman-teman bisa tentukan harga jualnya. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu akhirnya siapa target market kita dan bagaimana cara kita men-treatment mereka. Untuk dari pertama kita menawarkan, bahasanya seperti apa, pendekatannya seperti apa, akhirnya produk yang kita tawarkan mengena di customer yang kita sasar. Dan akhirnya teman-teman akan mendapatkan target market atau pangsa pasar yang sesuai dengan teman-teman harapkan. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir adalah tadi kita ketahui. Ya, yang terakhir adalah tadi yang kita ketahui adalah bagaimana cara kita menjual. Ya, istilahnya tadi kita sudah tahu apa sih yang membuat orang beli. Kemudian siapa sih target market atau siapa sih yang mau beli produk kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih cara kita menjual. Nah, tadi teman-teman bisa menggunakan cara-cara untuk teman-teman menjualnya baik dari online, offline. Untuk informasi kalau dibilang tuh MLM, mulut ke mulut ya istilahnya, tapi balik lagi sebenarnya mulut to ear. Apa mau to ear? Jadi istilahnya mulut ke telinga, bukan mulut ke mulut. Kalau mulut ke mulut corona nggak boleh ya. Jadi balik lagi nih teman-teman, di sini bisa informasi bahwa cara jual yang teman-teman lakukan seperti apa. Apakah cukup mengiklankan atau cukup testimoni atau cukup informasi dari rekan-rekan yang customer yang sudah teman-teman informasikan atau teman-temannya punya rekan-rekan, family, kerabat ataupun apa. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan itu. Nah, bagaimana cara menjualnya? Menggunakan iklan kah? Perhatikan kontennya, perhatikan tadi penampilannya atau tampilan istilahnya apa visual ya, karena biasanya kalau orang itu kan biasanya dihadapkan dengan VCOG, visual, kinestetik dan auditori. Jadi teman-teman bisa gunakan salah satu itu. Nah, nantinya kita akan informasi lebih lanjut tentang apa sih VCOG itu. Nanti ada lagi pembelajaran banyak dari Ami2B. Nah, cukup sekian untuk tips dari Ami2B untuk teman-teman bisa gunakan tadi. Bahwa untuk teman-teman mau memulai bisnis atau mau berjualan di era new normal masa pandemi ini bisa banget. Nah, tipsnya tadi teman-teman bisa gunakan, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman good luck, semoga berhasil untuk menjalankan usahanya. Jangan lupa 5B dari Ami2B, berdoa, belajar, berlatih, berusaha,
dan semoga berhasil nantinya pastinya. Terima kasih atas waktunya teman-teman bersama Amitubi, dan terima kasih kalaupun ini bermanfaat, ajak teman-teman yang lainnya untuk mendengarkan atau melihat, dan kita bisa sama-sama belajar bareng karena di sini Amitubi mengajak untuk connecting to others, to sharing what we know and learning each others, to growing together. Jadi di sini kita sama-sama bisa sukses bareng. Jadi terima kasih atas waktunya, dan nantikan selanjutnya video dari Amitubi. Jangan lupa juga ikutin channel YouTube-nya Amitubi, AMY spasi TUBY. Nah, terima kasih. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.